Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis kegiatan pelayanan RM, alur kegiatan pelayanan RM, beban kerja pelayanan RM, jumlah beban kerja pelayanan RM, dan standar beban kerja pelayanan RM. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lesni Dawarobu dengan NIM 10202401. Jenis kegiatan pelayanan rekam medis. Kegiatan adalah satu tindakan, pekerjaan, dan bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit rekam medis dan informasi kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan, atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dalam tulisannya, Gamal Hatta berpendapat bahwa kegiatan pelayanan rekam medis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama pekerjaan standar, diantaranya pengelolaan sistem rekam medis dan informasi kesehatan sejak pendaftaran pasien hingga penyimpanan rekam medis. Kedua, termasuk penerapan kegiatan yang memerlukan ilmu medis atau kesehatan, bahasa Inggris, statistik rumah sakit, indeks penyakit dan tindakan, analisa kuantitatif dan kualitatif. Kelompok ketiga, penerapan pekerjaan yang memerlukan penguasaan metodologi riset, standar pelayanan medis, teknik pengolahan data, statistik lanjut, ilmu medis, software komputer, dan dasar ilmu kesehatan dan terminologi medis. Sistem dan subsistem manajemen rekam medis sama dengan penyelenggaraan di rumah sakit, seperti proses pendaftaran, proses penomoran dan penamaan, proses pengelolaan kartu indeks utama pasien, proses pengkodian penyakit dan prosedur atau tindakan, proses indeks, pengelolaan pelaporan puskesmas, proses penyimpanan rekam medis, proses penjajaran dan pengambilan kembali, dan proses retensi dan pemusnahan, pengelolaan rekam medis berbasis elektronik, serta aspek kerahasiaan, keamanan, dan privasi. Alur kegiatan pelayanan rekam medis. Unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan termasuk tata ruang, peralatan sesuai ketentuan dengan hasil kajian kebutuhan, dan kelayakan dalam penyelenggaraan rekam medis dan informasi kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, lokasi unit rekam medis dan informasi kesehatan harus dekat dengan penerimaan pasien, gawat darurat, dan rawat jalan, dekat dengan ruang dokter, pintu utama, dan ruang tunggu, dekat dengan kantor administrasi dan pelayanan lain, dan dekat dengan unit penunjang. Nah, yang pertama, kita menyiapkan rekam medisnya, lalu mencari rekam medisnya, lalu distribusi rekam medis, lalu ke klinik, lalu pengambilan RM, dan terakhir itu penyimpanan. Nah, alur pasien rawat darurat itu yang pertama proses penerimaan pasien, kedua rekam medis di ruang rawat, ketiga rekam medis selesai, dan keempat rekam medis di instalasi rekam medis dan informasi kesehatan. Beban kerja pelayanan rekam medis. Beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan, Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah ditetapkan bahwa beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Standar waktu adalah suatu waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pokok oleh masing-masing tenaga. Kebutuhan waktu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh standar pelayanan, standar prosedur operasional, kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia, dan kompetensi serta keterampilan sumber daya manusia yang tersedia. Kegiatan di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan meliputi rangkaian kegiatan, yaitu yang pertama penamaan, penomoran, registrasi, distribusi, penataan, analisis, klasifikasi, indeks, pelaporan, penyimpanan, penjajaran atau filing system, dan pengambilan kembali serta penyusutan dan pemusnahan. Jumlah beban kerja pelayanan rekam medis. Dari kegiatan yang telah dibahas di atas dapat diperoleh jumlah beban kerja per tahun. Dari data beban kerja yang diperoleh dapat diperkirakan berapa beban kerja seorang staf dalam setahun. Kegiatan di bawah ini merupakan kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan oleh unit rekam medis dan informasi kesehatan. Data diambil selama 1 tahun secara keseluruhan.
Perlu diingat bahwa ada dua kelompok kegiatan rutin dan tidak rutin. Kegiatan rutin yaitu pendaftaran, distribusi, kegiatan di mana kegiatan ini dimulai dari pemilihan rekam medis yang akan dikirim ke klinik, disusun dan siap dikirim oleh petugas distribusi sampai ke petugas klinik yang dituju. Lalu penerimaan yang dimana kegiatan ini dimulai dari menerima rekam medis yang dikirim oleh petugas rawat jalan atau petugas ruangan rawat inap yang pasiennya telah keluar rumah sakit. Keempat itu penataan yang dimana kegiatan ini dimulai sejak membuka rekam medis untuk pemeriksaan kelengkapan data pasien. Kelima, analisis, yaitu melakukan analisis kuantitatif kelengkapan formulir rekam medis, baik dari pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan rawat inap. Keenam itu klasifikasi yang dimana kegiatan ini dimulai dari membuka sampel rekam medis, membaca diagnosa penyakit dan melakukan analisis data dan kelengkapan penunjang diagnosa dan tindakannya. Ketujuh ada indeks, yaitu kode penyakit dan tindakan yang sudah ditetapkan dimasukkan ke dalam aplikasi indeks penyakit di komputer. Kedelapan ada statistik dan pelaporan, yang dimana kegiatan pengumpulan data, hak sensus harian selama 24 jam, laporan penyakit, laporan kunjungan dan masuk rawat dan pulang rawat sampai laporan internal dan eksternal disajikan. Kesembilan, ada penyimpanan, mana kegiatan ini diawali dengan pengelompokan rekam medis yang disusun sesuai kelompok nomor akhir sampai rekam medis masuk rak sesuai nomor yang tertulis pada rak yang benar dan tepat. Kesepuluh, ada pengambilan kembali, yang dimana kegiatan ini diawali dengan menerima struk permintaan rekam medis yang tertulis data identitas pasien, nomor rekam medis dan klinik yang dituju. Ke-11 ada administrasi unit, yang dimana kegiatan ini terdiri dari pembuatan surat, kearsipan, pembagian tugas staf, pembagian cuti, dan tugas-tugas kesekretariatan lain di unit rekam medis dan informasi kesehatan. Lalu ke-12 peningkatan mutu dan keselamatan pasien, yang dimana kegiatan ini diawali dengan monitoring indikator mutu, evaluasi, analisis, dan melakukan tindak lanjut perbaikan. Standar beban kerja pelayanan rekam medis. Standar waktu adalah suatu waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pokok oleh masing-masing tenaga. Kebutuhan waktu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh standar pelayanan, standar prosedur operasional, kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia, dan kompetensi serta keterampilan sumber daya manusia yang tersedia. Untuk menentukan standar waktu tiap kegiatan dilakukan dengan pengamatan, pengalaman, dan kesepakatan bersama. Sebaiknya ditetapkan berdasarkan tenaga yang memiliki kompetensi, kegiatan pelaksanaan, standar pelayanan SPO, dan memiliki etos kerja yang baik. Kasus yang pertama, mahasiswa MIK bernama Claudio sedang melakukan magang di bagian admission unit rumah sakit. Ia diminta membantu staf rekam medis menganalisis pekerjaan petugas pendaftaran pasien. Di dalam praktiknya, Claudio menemukan bahwa beberapa petugas sering kewalahan karena volume pasien tinggi. Sementara proses pendaftaran masih manual dan sering terjadi antrian panjang. Pembahasannya jenis kegiatan pelayanan RM, yaitu pendaftaran pasien baru dan lama, verifikasi identitas, penerbitan nomor rekam medis, dan pencatatan data administratif, alur kegiatan pelayanan RM. Yaitu yang pertama, pasien datang dan mengisi formulir pendaftaran. Kedua, petugas memverifikasi data dan menentukan status pasien, yaitu apakah yang baru dan lama. Ketiga, petugas membuat atau mencari berkas rekam medis. Dan keempat, data dimasukkan ke sistem, secara manual ataupun komputerisasi. Beban kerja pelayanan RM itu rata-rata 70 sampai 100 pasien per hari per tugas. Standar beban kerja yaitu berdasarkan Permenkes dan standar HIMARS, idealnya satu petugas melayani 50 pasien per hari. Analisis dan solusinya terjadi kelebihan beban kerja hingga 100%. Disarankan penambahan tenaga atau penerapan sistem pendaftaran online berbasis IT agar alur lebih cepat dan beban petugas menurun. Dan penilaian kerjanya dapat diukur dari ketepatan input data, kecepatan pelayanan, dan tingkat kesalahan data pasien. Kasus kedua, mahasiswa MIK bernama Evelyn bertugas membantu bagian coding dalam melakukan pengkodean, diagnosa penyakit berdasarkan ICD-10 dan prosedur medis berdasarkan ICD-9 CM. Evelyn menemukan bahwa hasil kerja antar petugas tidak konsisten. Ada yang cepat tapi sering salah kode, dan ada yang lambat tapi hasilnya akurat. Pembahasannya, jenis kegiatan pelayanan rekam medis
yaitu pengkodean diagnosis dan tindakan medis berdasarkan dokumen rekam medis pasien. Lalu kegiatan pelayanan RM-nya itu dokumen pasien diterima dari ruang rawat atau poli, lalu petugas membaca resume medis dan menentukan kode diagnosis dan tindakannya, lalu kode dimasukkan ke sistem informasi rumah sakit. Beban kerja pelayanan RM-nya itu satu petugas rata-rata mengerjakan 60 sampai 80 berkas per hari. Jumlah beban kerja pelayanan RM yaitu 4 petugas mengerjakan 300 berkas per hari. Standar beban kerja idealnya satu petugas melakukan pengkodean 50 sampai 60 berkas per hari dengan akurasi minimal 95%. Analisis dan solusinya terjadi ketidakseimbangan antara kecepatan dan ketelitian, diperlukan pelatihan coding surasi, serta penggunaan sistem pendukung otomatis seperti komputer atau assisted coding. Penilaian kerjanya dapat dilakukan berdasarkan kecepatan pengkodean, tingkat akurasi kode, dan kesesuaian dengan pedoman ICD. Kasus ketiga, mahasiswa bernama Ruth melakukan penelitian tentang efisiensi kerja di bagian pengarsipan RM. Ia menemukan banyak berkas yang menumpuk dan waktu pencairan dokumen pasti bisa mencapai 5-20 menit per berkas karena sistem penyimpanan belum digital. Dan pembahasannya jenis kegiatan pelayanan RM, penyimpanan, peminjaman, penataan, dan pemeliharaan berkas rekam medis. Lalu kegiatan pelayanan RM-nya, yang pertama, dokumen selesai digunakan di unit pelayanan. Kedua, petugas menerima dan memeriksa kelengkapan. Ketiga, dokumen disimpan di rak sesuai nomor indeks. Keempat, jika diperlukan, dokumen dipinjamkan kembali ke unit pelayanan. Lalu beban kerja pelayanan RM-nya yaitu satu petugas menangani 150 dokumen per hari. Jumlah beban kerja pelayanan RM-nya 3 petugas menangani 450 dokumen per hari. Standar beban kerjanya idealnya satu petugas maksimal menangani 100 dokumen per hari untuk memastikan akurasi penyimpanan. Analisis dan solusinya, beban kerja berlebih dan sistem manual memperlambat proses. Disarankan penerapan elektronik medical record atau sistem barcode untuk mempercepat pelacakan berkas. Dan penilaian kerjanya dapat dilihat dari kecepatan penataan, ketepatan lokasi penyimpanan, dan ketidakterlambatan pengembalian dokumen. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.